Oke, kita mulai ya. Thank you for Oke. joining Kak Fres. Ya, selamat malam ya. Ini hari ini kita akan belajar tentang idioms ya. Jadi idiom itu apa ya? Gitu ya. Idiom itu ya definisinya, kita masuk ke definisi. Idioms ya adalah kelompok ya, are a series of words whose meaning cannot be interpreted literally, but represent certain expression implied in them. Ya, jadi idiom ini adalah kelompok kata yang maknanya tidak bisa dijelaskan ya. Tidak bisa jelaskan hanya dengan mengartikan kata-katanya satu persatu. Ya, jadi kamu harus memahami maknanya secara keseluruhan. Ya, jadi biasanya for those who like reading novels or literature in English, perhaps this term already sounds familiar ya. Jadi buat yang pernah membaca novel, yang suka baca novel atau literatur ya dalam bahasa Inggris ya mungkin ya pernah dengar ya udah nggak asing lagi dengan yang namanya idioms. Idioms are actually not only in English, almost all languages, including Indonesian, have them ya. Jadi idioms ini bukan hanya dalam bahasa Inggris ya, tapi hampir semua bahasa itu memiliki yang namanya idiom, termasuk bahasa Indonesia. Ya. In English, there are many types of idiom that are often used in various situations. An example that can explain how an idiom is used is something like let's throw. Ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ya banyak ya apa namanya? Banyak jenis-jenis atau tipe-tipe ya idiom yang digunakan. Salah satunya yang dapat dijelaskan adalah idiom yang menggunakan last straw ya. Artinya adalah bukan sedotan terakhir ya. Jadi kalau diterjemahkan secara literally, secara harfiah gitu ya. Itu kan artinya adalah sedotan terakhir ya jika diartikan secara harfiah. Adalah sedotan terakhir. Ya, ini sangat berbeda ya dengan arti sebenarnya. Nah, jadi yang menunjukkan rangkaian hal-hal kecil yang tidak menyenangkan ya, yang sering terjadi hingga pada titik terakhir seseorang itu kehilangan kesabarannya. Jadi itu yang dinamakan dengan last straw. Nah, idiom ini biasanya nggak bisa ya dijelaskan secara singkat dan seringkali digunakan dalam kondisi yang spesifik dan unik. Kenapa nih ya? Why learn English idioms? Kenapa kita harus ya belajar bahasa Inggris atau idiom dalam bahasa Inggris ya? Karena dalam everyday conversation, idioms have quite an important role ya. Learning everyday English, idioms will help you adapt to almost any situation. Ya, jadi dalam bahasa Inggris atau dalam percakapan sehari-hari, ya idiom ini mempunyai peranan yang cukup penting ya. Mempelajari idiom dalam bahasa Inggris sehari-hari akan membuat kita ya membantu kita beradaptasi dengan hampir semua situasi ya. Nah, the key to learning English idioms is to never interpret or read it literally because it won't make sense. Instead, you have to study idioms in context in order to understand their true meaning. Jadi kunci untuk mempelajari idiom bahasa Inggris jangan pernah ya menafsirkan atau membacanya secara langsung ya karena tidak masuk akal ya. Sebaliknya kamu harus ya mempelajari idiom dalam konteksnya untuk memahami arti sebenar-benarnya. Ya, kita masuk ya ke idiom yang pertama yaitu cool as cucumber. The idiom cool as cucumber is used to describe someone who is always calm. Ya.
Jadi idiom ini ya biasanya digunakan ya untuk mendeskripsikan seseorang yang selalu bersikap tenang. Ya, of course including when under pressure. Ya, termasuk juga ketika mereka ini sedang di bawah tekanan, ya. Nah, biasanya among you ya likes doing assignment when the deadline is approaching ya. Biasanya kamu kan suka ya mengerjakan tugas kuliah saat mendekati deadline gitu ya. Atau tugas sekolah. So for those of you who can complete this task well while under deadline pressure, you are as cool as a cucumber. Jadi kalau misalnya kamu ya bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik saat berada di bawah tekanan deadline, maka kamu bisa juga disebut sebagai you are as cool as cucumber. Jadi contohnya dalam kalimat yang menggunakan idiom ini adalah Maudie is usually as cool as cucumber when she appears on television. Ya, Maudie biasanya keren seperti timun gitu ya, cool as cucumber ya. Kalau muncul di televisi. Ya, keren gitu ya. Selanjutnya when pigs fly. Pernah dengar nggak babi bisa terbang? Nggak pernah ya. Ya. Jadi kalau gini ya, well that's it ya. Can pigs fly? Well that's it. The idiom when pigs fly is used to describe conditions that are very unlikely to occur. Ya, jadi masa babi bisa terbang ya? Ya, jadi itu ya yang namanya idiom itu memang seperti itu. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang sangat tidak mungkin terjadi. Ayo, siapa nih yang suka ngaku-ngaku jadi pacarnya Lee Min Ho? Pacarnya Lee Min Ho ya. Nah, kalau itu kan sama aja berharap seperti apa? Melihat babi bisa terbang ya. Sangat nggak mungkin, sangat tidak mungkin terjadi, nggak bakal kejadian. Ya, jadi contohnya adalah when will I fly to America with a private jet? Jadi when pigs fly. Ya, kapan ya aku akan terbang ke Amerika dengan jet pribadi? Ya, when pigs fly. Oh, ya jadi itu suatu hal yang tidak mungkin gitu dalam konteks kalimat ini. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilihat di materi yang udah aku share ya. Ini masih loading. Selanjutnya thick as thieves. Ya. Thick as thieves. Thick as thieves ya. This idiom can be used to describe two people who are very close to each other. Ya, jadi idiom ini ya bisa digunakan untuk mendeskripsikan dua orang yang sangat dekat. Ya. Dua orang yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kamu mungkin pernah ya bertemu dengan orang ya dua orang yang sedang menjalin hubungan asmara yang nggak bisa hidup ya satu sama lain. Ya, nah kalau kata tulus ya seperti kata tulus ya. Mereka tuh kayak teman hidup gitu ya. Nah, jadi siapa sih ya? Misalnya kalau misalnya aku jadi penasaran gitu ya, siapa sih teman hidup kamu? Ya, bagiku ibu adalah teman sejati. That's why we are as thick as thieves ya. Jadi contohnya adalah we were as thick as thieves. We wouldn't hide anything from each other. Jadi semacam teman sejati gitu ya. Ya. Selanjutnya, cat got your tongue. Keterusan. Why is Leah so quiet? There's something wrong, I think. Yeah. So in English, the idiom cat got your tongue can be used to ask why someone is so silent. Ya, jadi dalam bahasa Inggris, si Leah tuh kenapa sih diam-diam aja gitu ya? Kayaknya ada yang salah deh gitu ya.
Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya idiom cat got your tongue itu bisa digunakan untuk mempertanyakan ya, kenapa seseorang itu tiba-tiba mendadak menjadi diam ya. Kalau misalnya kamu pernah mendengar ya alasan seseorang kenapa jadi tiba-tiba mendadak diam, seseorang begitu diam, ya jadi bisa sangat beragam kan alasannya. Ya, oleh karena itu ya idiom cat got your tongue itu bisa digunakan untuk mempertanyakan ya alasannya. Jadi bayangkan teman kamu ya yang biasanya banyak bicara ya tiba-tiba mendadak menjadi diam bisu gitu ya. Nah, you will definitely question it ya. Kamu harus akan bertanya kan alasannya kira-kira kenapa nih. Jadi coba ya kita lihat contohnya berikut ini. What's the matter, Nikki? Cat you got your tongue gitu ya. Ada apa, Nikki? Ya, tiba-tiba kok diem gitu ya. Cat got your tongue itu kayak kucing menggigit lidahmu gitu kan. Jadi sampai diem gitu ya. Oh. Ya. Selanjutnya ada go bananas ya. Sorry, go bananas. Hot potato. Ya, go bananas. Go bananas ya. Di bawahnya masih ada lagi nih Ya. sama cat got Salah your ya tongue. ini. Iya, ini salah. Ini harusnya it's all Greek to me. Salah. It's all Greek to me ya, sama kayak bawah apa tulisan di bawahnya. It's all Greek to me. Typo ya. Nah, jadi ini adalah the idiom ya. It's all Greek to me is used by someone who is having difficulty understand something. Jadi kalau misalnya nih ya kita mengalami kesulitan ya saat memahami sesuatu, kita bisa menggunakan it's all Greek to me ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak kamu lagi mempelajari bahasa asing gitu ya, terus kamu nggak ngerti nih maksudnya apa, lagi ngomongin apa sih gitu ya. Ini lagi ngomongin apa sih? Aku kayak nggak ngerti apa-apa deh. Gitu kamu bisa menggunakan it's all Greek to me ya. Jadi can you make sense of the guidebook? It's all Greek to me. Bisakah kamu memahami buku panduannya ya? Bagi semua kalau di apa ya? Kalau diartikan ya. It's all Greek to me itu artinya itu semua bahasa Yunani. Bagi saya itu semua bahasanya itu asing gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian go bananas. Bentar. Ini dia nggak mau turun. Ya. Simply, keterusan. Ya, go bananas. Simply put, the idiom go bananas means to be irrational or crazy. Come on, who among you still likes being forced to work on holiday? Well, the idiom go bananas can be used to express things that are driving you crazy, such as a pile of work. Yeah, apart from that, this idiom can also be used to express extraordinary enthusiasm for something. Jadi go bananas ini ya berarti menjadi tidak rasional ya atau gila. Ya, siapa misalnya di antara ya Kak Efres mungkin pernah ya suka terpaksa kerja di hari libur. Jadi idiom go bananas ini bisa ya diungkapkan untuk membuat hal seperti menjadi gila atau membuat kamu gila seperti tumpukan pekerjaan ya. Nah, selain itu idiom ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan antusiasme ya yang luar biasa terhadap sesuatu hal. Contohnya ya, go bananas ini bisa digunakan untuk tadi ya mengekspresikan antusiasme sebelum menonton konser idola kamu. Jadi contohnya adalah I'll end up going bananas if I have to work in this office for one more day.
Artinya, saya akan menjadi gila ya jika harus bekerja di kantor 1 hari lagi. Ya. Selanjutnya selanjutnya adalah hot potato. In English, the idiom hot potato means a controversial issue that people are reluctant to talk about. Yeah, maybe it's because it's so uncomfortable to talk about this issue. Yes, it is also a hot issue. Ya, jadi hot potato itu dalam bahasa Inggris ya artinya isu yang kontroversial, ya, yang enggan untuk dibicarakan orang banyak. Ya, jadi saking nggak nyamannya untuk membicarakan isu tersebut ya, namanya juga isu panas kan ya. Jadi orang-orang tuh menghindari ya untuk membicarakannya, avoiding. Ya. Tapi tahu nggak ya siapa yang pekerjaannya adalah membongkar hot potato setiap harinya? Tahu nggak Kak? Ya, news anchor ya, pembaca berita. Ya. News Anchor. Anchor. Bacanya tulisannya ancor gitu ya. Kayak mentega tuh ancor ya. Butter. Ya, itu bacanya anchor. News anchor. Ya, jadi contohnya adalah Juliari Batubara became the newest political hot potato due to his corruption case. Ya, jadi artinya Juliari Batubara ya, menjadi hotpot politik terbaru karena kasus korupsinya. Kemudian ada beef up. In English, the idiom beef up means to make something stronger or more effective. Well, this idiom is usually used to express admiration for a big change. Of course, the change I mean are progressive changes, right? For example, you can use the beef up idiom to express your admiration for infrastructure development in Indonesia during the Jokowi administration. Ya, jadi keren ya ini. Jadi bahasa Inggris idiom ini artinya adalah membuat sesuatu ini menjadi lebih kuat ya atau lebih efektif. Ya, jadi biasanya digunakan untuk mengekspresikan kekaguman terhadap suatu perubahan besar. Ya, tentunya perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang progresif ya. Contohnya kalau misalnya mau menggunakan beef up, idiom beef up untuk contohnya ya bisa menggunakan beef up untuk mengekspresikan kekaguman kita ya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Jadi contoh dalam kalimatnya adalah the government has beefed up its vaccination service. Pemerintah telah meningkatkan layanan vaksinasinya. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Miss, ini tuh yang hot potato tuh kayak berita yang baru kayak yang baru terbaru gitu loh, kayak baru panas-panasnya gitu. Iya, berita kontroversial ya. Oke. Kontroversial. Ya. Ada lagi pertanyaan? Hot issue. Jadi tuh idioms ini tuh lebih ke gimana ya, Miss? Kita tuh menjelaskan tuh kayak sedetail mungkin, kayak jadi kayak yang istilahnya nih, kalau yang bisa dibikin gampang gimana sih, yang bisa dibikin ribet gitu loh. Jadi kayak ya agak panjang gitu penjelasannya kalimatnya. Enggak juga sih. Tergantung dari idiomnya. Ada banyak idiom lain ya. Kayak misalnya hujan lebat di luar, ya, apa? Jadi idiomnya misalnya kalau lagi hujan lebat di luar itu kamu bisa bilang it's raining cats and dog. Ya, itu artinya bukan hujan kucing dan anjing.
Tapi emang kalau misalnya hujannya lagi lebat, kamu bisa bilang it's raining cats and dog. Artinya hujan lebat di luar. Cat and dog. Ya, Hujan lebat di luar. Oh, jadi di luarnya itu ya. Maksudnya? ya, cats and dog. Ya jadi kan yang hujan itu di luar kan, bukan di dalam. Misalnya kita lagi di dalam rumah, ya. It's raining cats and dog now. Jadi di luar maksudnya lagi hujan. Hujannya lebat. Jadi kalau hujan lebat itu bisa pakai cats and dog. Ya, it's raining. Ya, It's sebentar. raining. It's raining cats and And dog. dog now. Kayak gitu. Hmm. Jadi kalau idiom itu ada banyak sekali ya. Oke. Artinya kalau itu kan singkat aja. Hujan lebat. Iya, artinya singkat banget. Mm-mm. Ada lagi nggak? Sudah sih, Miss. Itu paling. Got your dog. Ya, jadi idiom tuh macam-macam ya. Misalnya, apa lagi ya? Misalnya mau memuji seseorang yang cantik. Maksudnya penampilannya yang cantik ya. Jadi kita bisa bilang, look like $1,000,000. Look like $1,000,000. $1,000,000. Gitu. Itu memuji sesuatu yang menakjubkan atau menarik. Ya, Tapi maksudnya ini kan look like $1,000,000. Itu tuh ke manusia, Miss. iya ke manusia. Misalnya kamu misalnya mau ke party itu kan, terus baju kamu tuh bagus gitu, pokoknya apa stunning gitu ya, stunning. You look like $1,000,000 gitu, bisa. Ya kalau misalnya ini, to have sticky fingers, ini artinya mencuri. To have sticky fingers. Oh, mencuri. Artinya kan simple ya, mencuri. Iya, artinya simple tapi ininya repot banget. Iya. Atau bisa juga nih ya, artinya ini, dari miskin menjadi kaya. To go from rags to riches. Dari miskin menjadi kaya. Oh, Rex. Oke. Nah, jadi dalam daily conversation ini sering digunakan nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebentar salah. Aku ada game. Ya, ini adalah idiom trivia ya. Saint Patrick Edition. Okay. What do these idioms mean? Choose the best answer. Ya, A, B, or C. Jadi nanti tugas kamu adalah memilih jawaban yang tepat ya. A, B, atau C. And can you also use them in a sentence dan membuat menjadi dalam sebuah kalimat ya. Nih ya, kemudian boleh dibaca ke Everest? Bentar. Begin
Beginners look Luck. luck. Oh, luck. Ya. Beginners luck. Yang A apa? The luck that someone has when they are new to something. Mm-mm. And yang B, the bad luck that someone has when they are new to something. Mm-mm. And then C, the luck that someone has when they are experience at something. Ya. Jadi kira-kira jawaban yang mana? A, B, or C? Sebentar, ini the luck tuh apa, Miss? Beruntungan. Oh, bentar. The luck that someone has when they are new. Bentar. Someone has when the luck. Bentar nih, aku bingung. Coba ditranslate dulu yang A itu artinya apa? Keberuntungan. Bentar. Keberuntungan seseorang itu. Iya. Keberuntungan, the luck that someone has when they are new to something. Keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang saat dia baru saja melakukan sesuatu ya. Yang B apa artinya? Kalau bentar, keberuntungan. Keburukan. Mana sih? Oh. Ya. Keburukan yang seseorang Kesialan ya. dapat. Kesialan. Gimana, Miss? Kesialan. Oh, kesialan. Kesialan. Kesialan yang seseorang yang dimiliki. Oh, kesialan seseorang, yang dimiliki seseorang saat mereka baru ya terhadap sesuatu. Saat mereka yang C saat apa? Mereka baru terhadap sesuatu. Kalau yang C itu baru memulai sesuatu. Keberuntungan yang dimiliki seseorang. Yang seseorang yang miliki ya, seseorang miliki saat mereka experience mengalami sesuatu. Ya, kira-kira yang mana? A, B, atau C? Sebentar, kalau keberuntungan. Pilih aja. Kira-kira yang mana? Yang mendekati. Yang A, keberuntungan. Keberuntungan yang dimiliki seseorang. Enggak dong. Ini kan keberuntungan ya. Enggak. C, karena keberuntungan yang dimiliki seseorang saat mereka experience tadi apa nih? Yang C. C ya. Saat mereka mengalami sesuatu. Yang C ya. Oke, kita lock jawabannya. Kita lihat jawabannya kira-kira yang mana yang benar. Yang A ya. The luck that someone has when they are new to something. Keberuntungan yang dimiliki seseorang saat mereka baru memulai sesuatu yang baru. Keberuntungan yang mereka selanjutnya, baru. Coba. Baca. Chess rainbows. Ya, yang A. Rainbows.
A. look for sorry kok look sih ya Allah. To look for a pot of gold at the end of a rainbow. Ya, jadi cara membaca the ini ya, kalau dia ketemu huruf vokal, dia berubah ya menjadi D. Tapi kalau ketemu huruf konsonan, dia berubah menjadi the. Penulisannya sama. Ya, jadi cara membacanya yang ini ketemu huruf apa? Vokal ya. Cara membacanya gimana? D. Coba diulang. To look for a pot of gold at the end of a rainbow. Ya. Yang B. To pursue Pursue. to pursue unrealistic or impossible goal. Ya, yang C. To enjoy good luck of fortune. Fortune. Ya, jadi kira-kira jawabannya A, B, or C. Yang pertama artinya apa yang A? To look for, mencari apa? Seember emas di ujung pelangi. Di ujung pelangi. Yang B artinya untuk mengejar sesuatu hal yang tidak mungkin atau tidak realistis. Yang C untuk menikmati keberuntungan. Ya. Kira-kira yang mana? A, B, or C? Bentar, dulu. Yang A, to Yang A? look for a football. Untuk mencari seember emas di ujung pelangi. Ya. Kita lock ya jawabannya ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Untuk mengejar sesuatu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin atau tidak nyata. Impossible tuh tidak mungkin, Mas. Impossible itu tidak mungkin. Unrealistic itu tidak nyata. Tidak real. Ya. Bukan kenyataan. Selanjutnya. Be in. Baca. Ya. Be in or out of luck. Ya, yang A. To have good luck or bad luck. Ya. To be looking for luck. To be unsure if one will have luck. Ya. Yang E ya, to have good luck or bad luck ya. Untuk memiliki keberuntungan atau kesialan. Yang B, to be looking for luck, untuk mencari keberuntungan. Yang C, to be unsure if one will have luck. Ya, tidak yakin apakah salah satu akan mendapatkan keberuntungan. Kira-kira A, B, or C? Tidak. Bentar, Miss. Miss, sorry, tadi yang A tuh apa, Miss? Untuk memiliki keberuntungan atau kesialan, ketidakberuntungan? Yang A. Yang A ya. Oke, kita lock jawaban dari Kak Everest dan kita lihat hasilnya. Yang A ya, betul. To have good luck. To be in or out of luck. Selanjutnya. Dibaca? A golden opportunity. Ya, a golden opportunity. A chance to make a lot of money. An opportunity that is rare. That is rare and
Apa, Miss? Valuable. Ya, Valuable. valuable. Oke. Terus an opportunity, an opportunity to show off one's skills. Mm-mm. Ya, jadi yang A, ya, yang E, a chance to make a lot of money, ya, kesempatan untuk menghasilkan uang yang banyak, ya. Yang B, an opportunity that is rare and valuable, ya, sebuah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Yang C, an opportunity to show off one's skill, ya, sebuah kesempatan untuk memamerkan, ya, bakat atau keterampilan yang kita miliki. Kira-kira A, B, or C? Nah. Kalau itu C, enggak. Yang A. Yang A. Ya, kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Banyak uang. Oke, kita lock jawabannya dan kita cek, ya. Jawabannya apa nih yang benar? Yang B, ya. Kesempatan, ya, suatu kesempatan yang sangat langka dan bernilai atau berharga. Selanjutnya, dibaca. The luck of the draw. Bentar. Oke. The luck of the draw. Yang A, the process of choosing. Ya, Miss? Ya, Of choosing. choosing. Ya, Ya. apa? Gimana sih? Of Ya udah benar. choosing. Iya. Of choosing random winners from a pool of contestants. Ya, yang B. The luck that someone has in a particular situation that is beyond their control. Ya, selanjutnya yang C. The process of selecting. Huh? Ya. The luckiest person from a group. Ya. Yang E adalah the process of choosing random winners from a pool of contestant, ya. Proses pemilihan, ya, pemenang secara acak dari beberapa kontestan. Yang B, the luck that someone has in a particular situation that is beyond their control, ya. Keberuntungan yang dimiliki seseorang dalam situasi tertentu yang di luar dari kontrol mereka, ya, masing-masing, ya, di luar kontrol. Yang C, the process of selecting the luckiest person from a group, ya. Proses pemilihan seseorang yang beruntung dari sebuah kelompok. Kira-kira jawabannya yang A, B, or C? Miss, kalau aku mau tanya deh, ini the luck of the draw itu apa artinya? Ya, ini kita lagi bahas. Ini artinya kamu boleh pilih jawabannya salah satu. A, B, or C. Oh, sebentar. Choosing random winner pool. My answer B. B. The luck that someone has in particular situation that is beyond their control. Ya. Keberuntungan yang dimiliki seseorang, ya, di suatu situasi tertentu yang di luar dari kontrol mereka masing-masing. Ya, benar, ya? Jawabannya. The luck of the draw. Selanjutnya, hit the jackpot.
Dibaca? Oke, masih hit the jackpot to win a large amount of money or have great success. To have bad luck or fail at something. To be successful when one start a new activity. Ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Win a large amount. Yang pertama adalah to win a large amount of money or have great success, ya. Untuk mendapatkan jumlah uang yang sangat banyak atau memiliki kesuksesan. Yang B, to have bad luck or fail at something, ya, untuk mengalami kesialan, ya, atau kegagalan saat melakukan sesuatu. To be successful when one starts a new activity, ya, untuk sukses, ya, ketika satu orang atau seseorang memulai suatu usaha yang baru, aktivitas yang baru. Sebentar. A, B, or C? Which one is the true answer? Jawaban mana yang kira-kira tepat? Mendapatkan A, to win a large amount of money or have great success. Coba kita lock jawabannya dan kita cek, ya. Ya, betul, ya. Untuk mendapatkan uang yang banyak artinya adalah hit the jackpot ini untuk mendapatkan uang yang banyak atau memiliki kesuksesan. Selanjutnya, dibaca. To push one's luck. To take advantage of good luck or fortune. Advantage, ya, bacanya pakai J. Advantage. To take advantage Ya. of good luck of fortune. Or fortune. Fortune. Next. To continue to do something risky or ini apa? Dangerous atau genderius? Dangerous. Dangerous despite having been lucky so far. To try too hard to make something happen, risking one's chance of success. Ya, jadi yang pertama, ya, yang A, to take advantage of good luck or fortune, ya, untuk mengambil memanfaatkan, ya, keberuntungan, ya, atau nasib baik. Yang B adalah to continue to do something risky or dangerous despite having been lucky so far, ya, untuk melanjutkan melakukan sesuatu yang beresiko dan berbahaya walaupun saat ini tetap dilaksanakan, ya, tapi cuma berdasarkan keberuntungan aja, gitu, ya. Cuma berdasarkan keberuntungan aja selama ini dilakukan, tapi having been lucky so far. Jadi dilakukan saat ini berdasarkan keberuntungan aja. Yang C, to try too hard, ya, try too hard to make something happen, ya, berusaha dengan keras untuk mewujudkan sesuatu terjadi, risking one's chance of success, ya, yang beresiko
beresiko menyebabkan kesuksesan. Risking. Kira-kira yang mana? Miss, yang A apa Miss tadi? Sorry. Untuk memanfaatkan ya, keberuntungan atau nasib baik. Tunggu. Yang mana kira-kira? Bentar. Mendorong. Tebak aja, just guess. Oke, my answer B. B ya. Kita lock dulu jawabannya. Dan kita lihat ya. Cing 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 cing. Ya, benar ya. Untuk meneruskan ya, untuk meneruskan melakukan atau melanjutkan sesuatu yang beresiko dan berbahaya walaupun saat ini tetap dilakukan cuma berdasarkan keberuntungan ya semata. Selanjutnya dibaca. To pull something out of a hat. Ya. To perform a magic trick that in full fast. Pulling something out of a hat. To come up with a surprising or unexpected solution or unexpected solution or idea. To hide something in a hat. Ya, to hide something in a hat. Jadi artinya yang pertama adalah to perform a magic trick that involves pulling something out of a hat. Ya, untuk menunjukkan trik sulap yang melibatkan menarik sesuatu dari sebuah topi. Ya, to come up with a surprising or unexpected solution or idea. Ya, untuk datang dengan ide-ide yang mengagetkan atau yang tidak dibayangkan ya sebelumnya, solusi-solusi atau ide-ide. Yang C, to hide something in a hat, ya, untuk membunyikan sesuatu di dalam topi. Kira-kira yang mana? Sebentar, to pull something out. To pull something out of. Berarti ini kira-kira tebak aja Kak. Tebak-tebak buah manggis. My answer C. C, oke. To hide something in a hat, ya, untuk menyembunyikan sesuatu di dalam topi ya. Kita lock jawabannya dan kita cek jeng 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 jeng. Yang B ya. Untuk apa? To come up ya, untuk datang dengan ide-ide yang apa namanya? Di luar dugaan, dengan yang ide-ide yang atau solusi yang mengagetkan. Ya. Selanjutnya, the last one. The luck of the iris. Ya, Irish. Okay. The luck of the iris. The idea that Irish people are naturally lucky. Naturally lucky. The good fortune.
the good fortune that is associated with. Ya, Ini bacanya gimana, Miss? ST tuh. Saint Patrick's. Saint Oh. Patrick's Day. Saint Patrick, Saint Patrick's Day. Ya, The belief that the luck belief, is the belief, the belief that luck is random and not hmm, influenced by one's one's nationality. nationality. Oh, Nationality. Ya, jadi ya, yang A adalah ide bahwa seorang orang Irlandia adalah terlahir gitu ya. Secara natural mereka adalah beruntung. Mereka beruntung lah secara alami gitu ya. Yang B, the good fortune that is associated with Saint Patrick's Day. Ya, hari keberuntungan yang dikaitkan dengan hari Santo Patrick ya. Santo Patrick. Yang C, the belief that luck is random and not influenced by one's nationality. Ya, kepercayaan yang beruntung gitu ya, menganggap bahwa tidak dipengaruhi oleh seseorang atau kebangsaan seseorang gitu ya, nationality. Kira-kira yang mana, A, B, or C? C. C? Iya benar sih. C. Oke, kita lock jawabannya, kita cek. Jeng 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 jeng. Yang A ya. Jadi ada istilah bahwa orang Irlandia itu selalu beruntung. Ya. Itu Kak. Iya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Idiom. Ya, jadi PR-nya membuat itu ya, kalimat dengan idiom. Oke. Sumpah, ini Ada pertanyaan. penjelasannya, aduh. Tapi game seru sih. Seru ya? Seru game, cuman kayak penjelasannya bikin aku kayak, oh my god. Tapi jadi akhirnya tahu dari ya, jadi akhirnya aku kan sekarang menjawab. tahu ya. Dari aku menjawab itu jadi paham. Ya. Kira-kira dari sini sampai ada pertanyaan lagi nggak terkait homework dan materinya? Sebentar. Ada? Ya, bentar. Ini loh Miss yang tadi aku sempat bingung, yang it's all Greek to me itu. It's all Greek. Ya, all Greek to me. Oh iya, it's all Greek. Jadi kalau misalnya kamu nggak paham nih, aduh ngomongin apa sih gitu ya, kamu bisa bilang it's all Greek to me ya. Kamu nggak paham gitu artinya. Itu idiom. Jadi itu idiom. Jadi idiom yang nggak paham gitu maksudnya begitu. Iya, iya. Kalau misalnya kamu nggak paham, kita lagi belajar bahasa asing, terus tiba-tiba aku jelasin, aduh Miss, it's all Greek to me gitu ya, bisa. Gitu. Oke, sama satu lagi yang mana sih nih? Yang thick as thieves. Thieves, ya. Thick as thieves. Ya, jadi itu kayak teman sejati gitu ya. Teman sejati artinya. Jadi kayak misalnya ada satu pasang yang sedang menjalin cinta gitu ya, relationship, lengket kemana-mana gitu kan. Jadi itu kayak udah teman sejati gitu ya. Jadi bisa dibilang thick as thieves. Ya, kalau kamu punya teman tuh kamu bisa ya pakai idiom-idiom. Kamu kok lengket banget ya. You are thick as thieves gitu ya. Iya, orang yang nggak tahu nggak akan ngerti sih, kayak lu ngomong apa sih gitu. Iya. Nah, iya jadi kamu bisa mastering your English kan. Jadi levelnya nambah gitu ya. Amis sama yang beef up. Beef up. Ya, beef up. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau kamu mengapresiasi gitu tentang mengekspresikan kekaguman gitu terhadap seseorang. Atau contohnya mengapresiasi kekaguman terhadap pemerintahan gitu ya. Kita bisa menggunakan beef up.
ya, the government has beefed up its vaccination service. Jadi pemerintah telah meningkatkan layanan vaksinasinya. Gitu ya. Oh, kayak Digunakan untuk mengekspresikan kekaguman terhadap kekaguman. suatu perubahan yang besar. Oh, oke. Paham. Oke, I know. Oke. Ya, jadi nanti kalau udah PR-nya dibuat nih ya, wah, kamu udah kayak native gitu ya. Iya, aku jadi kebayang banget nih kalau misalkan aku ngomong sama orang nih. Gak usah orang, mungkin ke with my parents, kayak itu apaan Kak artinya Oh gitu. iya. Padahal itu Ya ya nggak apa-apa, kan artinya kamu ya udah beda. lebih jago gitu dari orang tua kamu gitu ya. Amin. Oke, thank you so much nih Kak ya for Oke, Min. participating tonight ya. We will meet again on next session ya. On next week. Okay? Yes. Have a good weekend. Bye-bye. Bye-bye, Miss Kita. Thank you for tonight.